Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Bisa nyimak? Coba kita cek dulu ya. Bisa Pak, jelas Pak, Alhamdulillah. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semua Bapak Ibu? Jelas. Sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Sehat. Kita masih tetap semangat ya di bulan Ramadan ini, di bulan puasa. Kita hari pertama hari ini ya, tapi insya Allah kita tetap semangat. Makanya kita coba kita buat jadwal kita hari ini pas pertama kali di bulan puasa. Saya teman-teman masih bisa tetap semangat ya, jadi tidak bulan puasa itu menjadi malas, menjadi santai-santai ya, tapi justru kita harus lebih baik, kita harus semangat lagi gitu. Oke, Bapak Ibu semua, seperti yang sudah disampaikan pemberitahuannya baik melalui WA, banner ataupun di media yang lainnya, bahwa kali ini kita akan adakan live ya, 1 jam, selama 1 jam kita ada free business coaching. Jadi artinya ini kita tidak ada materi yang baku. Ini boleh nanti teman-teman bertanya seputar ekspor. Nah, kali ini saya, Titan, salah satu mentor di sekolah ekspor, juga partner saya nanti ada Pak Roni. Nah, Pak Roni saat ini sedang staffing kontainer di pabrik ya, jadi nanti mungkin sebentar lagi gabung. Beliau hari ini ada pengiriman ya. Oke. Jadi karena ini tanya jawab, nah ini saya akan teman-teman unmute atau mute sendiri ya, jadi bisa silahkan bagi yang ingin bertanya boleh dinyalakan kameranya dan mungkin supaya tertib bisa raise hand dulu agar saya bisa mempersilahkan. Jadi sekali lagi, kali ini kita memberikan waktu untuk tanya jawab ya, boleh bertanya seputar ekspor. Jadi tolong kaitannya semuanya seputar ekspor. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di luar ekspor, mohon maaf kami tidak akan menjawab atau memberikan informasi walaupun misalnya kami tahu ya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, Pak Roni juga sudah ada di tengah-tengah kita, cuma beliau masih sibuk di pabrik, nggak apa-apa. Buat Bapak Ibu di sini, silakan bagi yang ingin bertanya. Monggo, siapa dulu yang mau bertanya, silakan Pak. Halo. Siapa? Pak Haidar dulu. Halo. Ya? Pak Haidar ya? Iya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Haidar. Ya, perkenalkan saya dari Maluku Utara. Dari Maluku, Pak Haidar. Oke, apa kabar Pak? Mana di sana? Maluku Utara. Maluku Utara gimana Pak? Aman, Ya. aman saja Pak. Maluku aman? Aman Pak, Maluku? Bagus. Di Kabupaten Halmahera Selatan, Pak. Halmahera Selatan. Oke. Oke. Gimana Pak Haidar? Penentuan harga, cara menentukan harga. Jadi saya di sini kan mungkin yang bisa saya dorong ekspor itu terkait dengan komoditas pertanian. Halo? Ya, lanjut Pak. Seperti pala, cengkeh, kopra, begitu kan. Yang saya tanyakan itu terkait cengkeh. Harganya kan fluktuatif banget. Yang saya amati dalam hampir 3 minggu ini, itu kenaikannya hampir 30.000. Hampir 30.000. Artinya dia di 3 minggu lalu itu kan dia di 60-an. Nah, sekarang itu sampai sudah nembus angka 90-an. 90-an ribu. Nah,
Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kita menentukan harga jika ada sudah ada buyer yang mau ingin beli barang kita, terus itu dituangkan dalam atau yang saya pelajari itu mereka produk dalam sales kontraknya. Itu pertama Pak. Terus yang boleh lebih dari satu Pak? Boleh satu dulu, nanti biar gantian. Oh iya. Oke, terima kasih Ya, Pak. Terima kasih. biar kebagian ya, soalnya 1 jam. Baik. Ya. Baik. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik buat Pak Haidar dan yang lainnya. Jadi bagaimana cara menentukan harga? Yang pertama, ketika misalnya contoh Bapak tadi mau menjual cengkeh gitu ya, kita harus tahu dulu pasaran. Kalau kita bicara ekspor ya, berarti kita harus tahu dulu pasaran harga cengkeh di dunia. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus riset melalui Google, bisa nanti dicek di situ harga cengkeh dunia saat ini berapa, nanti akan muncul harga. Kemudian yang kedua, Pak Haidar juga bisa melalui marketplace, misal contoh Alibaba gitu ya Pak ya. Bapak di sana daftar sebagai buyer, sebagai buyer atau sebagai pembeli. Kemudian Bapak cek di sana siapa saja sih yang jual cengkeh gitu. Nah, Bapak tanya ke si seller-seller supplier tersebut jual di harga berapa. Sehingga Bapak bisa kontak kurang lebih sekitar 10 supplier, sehingga Bapak bisa ambil kesimpulan berapa sih range harga yang mereka tetapkan mereka jual. Sehingga Bapak bisa ada gambaran, oh ketika Pak Haidar mau menjual, kompetitor di luar pun harga jualnya sekian. Nah, kemudian yang kedua, ketika bagaimana nanti kalau misalnya pada saat menentukan sales kontrak. Nah, setelah Bapak tadi sudah tahu harga pasaran, harga kompetitor berapa, nah Bapak tentukan dengan buyer yang sudah berminat ini, kapan itu mau dieksekusinya, karena memang tadi harga cengkeh misalnya fluktuatif, sehingga Bapak juga harus sampaikan kepada calon buyer bahwa harga ini sewaktu-waktu bisa berubah. Artinya ketika ada perubahan harga, Bapak pun bisa memberikan quote ulang gitu. Nah, sales kontrak itu dipastikan bahwa harga saat ini memang Bapak memiliki harga yang lebih rendah. Artinya Bapak punya nilai jual yang lebih tinggi. Kurang lebih itu dulu Pak Haidar jawabannya. Silakan Pak, di unmute Pak. Ya, maksudnya ya yang kita ngecek tadi yang di Alibaba itu mungkin simpelnya mungkin kita seperti ngecek ombak begitu Pak. Betul, jadi kita seolah-olah jadi buyer Pak. Jadi kita tahu Pak. Betul. Jadi Bapak penting pertama riset di Google harga pasaran cengkeh berapa, kemudian Bapak cek ke si yang menjual cengkeh di Alibaba. Coba cek 10 saja, Bapak catat harganya berapa sehingga tidak lupa. Kemudian itu dari mana, bisa saja dari Indonesia atau misalnya dari Vietnam, dari Thailand. Rata-rata penjual cengkeh kan dari Asia ya. Yeah. Nah, terus tadi yang Bapak sampaikan bahwa bisa umpama kita sampaikan harga yang fluktuatif itu kemudian buyer dia akomodatif itu bisa juga seperti itu ya? Ya, jadi gini, pada saat awal kan kita memberikan quotation Pak, penawaran. Berarti harga masih belum fix. Nah, ketika Bapak melakukan sales kontrak atau dia sudah turunkan PO, nah itu harga sudah tidak bisa berubah. Nah, makanya pada saat itu Bapak harus pastikan harga yang Bapak miliki dari supplier Bapak itu adalah harga yang termurah, tapi harga jual ke buyer itu harga yang tinggi. Jadi artinya punya selisih margin yang cukup lumayan gitu. Oke, siap. Oke, Terima kasih. terima kasih ya. Silakan untuk yang lainnya dulu.
Di sini boleh bertanya ke saya atau ke Pak Roni ya. Pak Roni di sini tadi sudah ada kalau nggak salah. Oke, silakan yang mau bertanya boleh. Iya, saya boleh tanya? Boleh, silakan. Pak siapa? Pak Dian ya. Iya, Pak. Saya Rifat, dipanggil Rifat. Oh, Rifat. Di mana Ya, Pak. Pak? Selamat Pak pagi. Rifat. Pagi. Saya di Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya terus terang tertarik nih ingin mencoba bidang ekspor gitu ya kan. Tapi saya pengen tanya dulu sih di awal kira-kira untuk persiapan ini kan apa aja yang dibutuhkan. Nah, kira-kira saya pengen tanya pendapat Bapak untuk masuk ke bidang ini apakah nggak perlu PT dulu, apakah kita harus langsung bikin PT gitu. Kemudian kekurangan kelebihan dari PT, CV atau tanpa PT itu apa gitu. Baik, ya. Bapak di Tangerang ya. Kemudian Iya, pertanyaan kedua saya adalah Bapak sudah punya produk atau belum? Belum. Belum. Oke. Belum ya. Baik. Oke, Bapak Ibu semua, saya akan jelaskan. Jadi begini, ketika kita memutuskan untuk berbisnis ekspor ya, itu ada dua. Kita menjual produk sendiri atau menjual produk orang lain gitu. Jadi Bapak, Pak Marifat, kalaupun tidak punya produk tidak ada masalah. Yang penting Bapak ada produk yang akan dijual. Bagaimana produk tersebut? Nah, tentunya Bapak harus punya, misalnya di Tangerang Bapak punya potensial produk apa yang bisa dijual, dan juga supplier tersebut Bapak kenal, artinya Bapak bisa negosiasi dengan supplier tersebut untuk kita jualkan produknya. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah kita harus memiliki dulu badan usaha atau secara perorangan? Nah, gini, kalau Bapak tidak punya produk, ini berarti positioning kita adalah sebagai trader atau broker. Bedanya apa? Kalau misalnya Bapak sebagai broker, berarti Bapak bisa cukup perorangan. Artinya Bapak bisa juga menggunakan bendera atau badan hukum yang si supplier tadi. Contoh misalnya di Tangerang ada produk kerajinan yang punya pasar di luar negeri, peminatnya banyak. Nah, si supplier ini dia tidak bisa mencari buyer, tapi dia punya produk dan juga dia punya legalitas. Bapak tinggal negosiasi bahwa Bapak akan memasarkan produknya, kemudian Bapak di situ harus jelas ya positioningnya bahwa Bapak menjualkan dengan sejumlah fee, sejumlah resiko dan lain sebagainya, itu dibicarakan hitam di atas putih. Nah, yang kedua, kalau Bapak sebagai trader profesional, tentunya Bapak membuat badan hukum minimal CV, karena nanti semua surat menyurat, semua transaksi dengan pihak buyer adalah menggunakan CV-nya Bapak. Nah, si buyer itu tidak tahu siapa supplier sesungguhnya. Nah, itu Bapak bisa jadi trader profesional. Nah, kurang lebih kekurangan dan kelebihannya Bapak nanti sesuai tingkat urgensi Bapak. Kalau memang Bapak mau long term atau jangka panjang, ya sudah Bapak menjadi trader profesional, yaitu dengan membuat badan hukum dan Bapak mencari link-link supplier yang bagus yang produknya bisa dijual gitu Pak. Itu Pak. Iya, iya. Berarti untuk di awal tetap bisa ya jadi trader gitu. Kalau Bisa, untuk Pak. hubungan sama si bayarnya itu yang di luar itu dia hubungannya tetap sama kita yang belum punya atau hubungan dengan PT dia nantinya? Ya, makanya tadi kalau Bapak misalnya kan Pak Marifat yang cariin bayarnya, Betul. kemudian Bapak tadi mau positioningnya apa, jadi broker apa jadi trader. Kalau jadi broker berarti nanti semua surat menyuratnya langsung dengan si Pemilik barang itu, pabriknya. Tapi Bapak sebelumnya ada perjanjian dulu dengan mereka, sehingga ketika pun buyer datang, mereka tidak langsung, artinya Bapak sudah ada hitam di atas putih dengan supplier tersebut, gitu Pak. Ya. Oke, cukup Ya, jelas. terima kasih Pak Marifat. Oke, silakan Pak. yang lain yang mau bertanya boleh langsung saja di unmute. Monggo. Siapa ini? S Cahya ya. Silakan, tadi udah di unmute. S Cahya boleh bertanya ke saya atau ke Pak Roni. Silakan. S Cahya, ini sudah di unmute.
Atau yang lain, monggo. Kalau nggak ada siapa yang mau tanya lagi? Silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya kasih kesempatan lagi ke Pak Haidar nih. Tadi kan mau nanya lagi Pak Haidar. Silakan Pak Haidar. Nah, Pak Roni sudah ada tuh, sudah on. Silakan Pak Haidar, mau tanya lagi silakan Pak. Tadi kalau mau bertanya lagi, ini siapa ya? Tadi ada yang mengacung. Pak Titan. Oh, siapa yang ini? Ya, saya Irma, Pak. Oh, Ibu Irma. Ya, gimana Bu Irma? Pak, kalau untuk bikin badan hukum ekspor impor itu ada persyaratan tertentu atau gimana ya, Pak? Boleh kenalin dulu Bu Irma, dari mana? Gimana, Pak? Boleh Ibu kenalan dulu Ibu Irma Oh dari iya. mana? Saya di Gresik, Pak, Jawa Timur. Iya, oke Bu Irma di Gresik ya. Baik, terima kasih Bu Irma. Jadi gini Bu Irma, tadi pertanyaannya apakah ada persyaratan tertentu untuk badan hukum ekspor gitu ya Bu Irma? Halo Bu. Halo. Halo, itu ya Bu pertanyaannya? Iya. Ibu dibuka aja dulu mic-nya. Oke. Nah, yang kemudian sebelum saya jawab, saya juga mau tanya dulu, Ibu rencananya mau jual produk apa Bu? Produk UMKM, Pak. Produk UMKM. Berarti Iya. banyak ya? Produknya banyak? Banyak. Kebetulan saya ikut perkumpulan UMKM Gresik, Pak. Ya, baik. Jadi gini Bu, kan sekarang ada peraturan baru ya 2020 terkait tentang perundangan yang kaitannya dengan RUU Cipta Kerja ya. Jadi sekarang kalau Ibu mau berusaha badan hukum, dari awal pastikan ya Bu ya, badan hukum itu sudah ada izin kok monitor kurang bersih. Halo, produk-produk Ibu yang sudah tadi mau dipasarkan itu sudah ada dalam kategori atau KBLI yang nanti akan dibuat di akte notaris gitu Bu, sehingga badan hukumnya baik CV atau PT itu misalnya Ibu mau menjual kerajinan, makanan, atau produk-produk olahan, pertanian dan segala macam, nah itu harus ada di aktenya dulu Bu, karena nanti akan berpengaruh kepada NIB. NIB nanti pengaruhnya izin yang lainnya gitu Bu. Jadi di KBLI-nya itu dasarnya dari aktenya dulu. Nah, makanya Ibu kalau misalnya produknya banyak, diinventarisir produknya apa dan pastikan kategorinya masuk ke dalam akte tersebut. Nah, untuk perizinan lainnya, sementara kalau memang sudah, misalnya tadi bikin akte, kemudian urus NIB ya Bu ya, melalui ASS. Nah, perizinan lainnya nanti akan menyesuaikan ketika misalnya ada permintaan dari buyer, harus bikin COO, itu ke Deperindak, atau bikin sertifikat lainnya dan sebagainya. Itu nanti menyesuaikan dengan permintaan dari pihak buyer Bu. Jadi tidak ada izin spesifik di awal Bu. Yang penting Ibu punya badan hukum, ada NIB gitu ya Bu, dan KBLI-nya sudah sesuai dengan yang tadi Ibu usahanya apa, bisnisnya apa gitu. Gitu ya Bu Irma. Oh gitu ya Pak. Jadi misalnya ini kerajinan misalnya dari tas gitu ya Pak. Jadi beda lagi ya Pak ya. Iya, makanya Ibu tas itu tasnya apa kategorinya? Kerajinan kah, olahan atau apa, industri atau bagaimana gitu. Nah, itu harus ada di aktenya dicantumkan di awal. Jadi Ibu mungkin pertama listing dulu kira-kira produk apa yang mau dijual, kemudian Ibu konsultasi dengan pihak notarisnya sehingga nanti masuk ke dalam kategori yang tadi disebutkan gitu Bu ya. Ya, siap Pak. Makasih Pak Titan. Sama-sama Bu Irma. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya ke saya? Nah, itu kita lihat ya, Pak Roni sedang sibuk mengawasi kontainer staffing ya. Staffing di pabrik.
Ada yang mau tanya? Boleh, silakan. Boleh Pak Titan? Oh iya, Pak Dadang. Waduh, ini Pak Dadang mah ini mah jagoan nih. Ini dewa kipas buyer nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dadang. Gimana? Pak, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankannya. Perkenalkan, saya Dadang dari Banten, Serang ya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, saya mau bertanya terkait produk Dangerous Good ya, Pak Titan. Karena kemarin saya sempat, saya sih udah mendalami produk di makanan ya, seperti di gula semut, PCO, dan sudah ada buyer untuk di PCO dan gula semut. Alhamdulillah. Tapi masih sedikit sih untuk yang di PCO, Pak. Nggak apa-apa. Kilo. Nanti lama-lama juga naik. Iya, yang saya tungguin itu sih kalau yang di PCO. Terus memang kalau di makanan satu sertifikasinya kan banyak ya, dan kemudian ada negara-negara tertentu yang membatasi secara ketat. Kemarin aja saya ngirim ke Australia itu, di gula semut aja dia minta yang paling terang warnanya gitu, bukan kecoklatan. Ternyata pasaran Australia itu. Kemudian saya ada peluang di Dangerous Good di batok kelapa, arang batok, Pak. Nah, permasalahannya untuk di arang batok itu, karena perusahaan saya itu belum punya namanya audit factory ya, karena informasi terakhir dari forwarder, kalau kita mau ekspor arang batok harus perusahaan kita itu sudah audit factory. Kemudian saya mencari info-info ke forwarder yang bisa undername batok kelapa atau arang batok ya, coconut shell charcoal. Susah banget gitu, Pak. Nah, itu solusinya apakah Bapak punya kenalan atau punya jaringan yang bisa undername coconut shell charcoal gitu. Karena potensinya pasarnya, marketnya luas sekali. Dan sampai sekarang itu batok kelapa itu di daerah seperti kacang goreng, Pak. 1 ton habis. Bahkan dari Lampung aja kirimannya sampai 20 ton ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten gitu. Ya. Jadi untuk mensiasati itu gimana ya? Info forwarder yang bisa undername Dangerous Good gitu. Saya khawatir malah ya ada info selentingan ada mafianya juga gitu, Pak, untuk untuk menembus pasar ekspornya. Iya, baik. Gini, yang pertama Kang Dadang ini luar biasa ya, karena salah satu siswa kita juga di sekolah ekspor yang rajin dan juga sering praktek gitu, sehingga alhamdulillah banyak permintaan gitu, bahkan udah beberapa deal ya Kang Dadang ya. Oke, iya, alhamdulillah udah. Untuk solusi pertama tadi betul bisa melalui forwarder, namun sekarang tidak semua forwarder juga punya izin, karena mereka itu harus punya 2 PT yang berbeda gitu. Nah, makanya mungkin terbatas, ada beberapa forwarder yang memang tidak punya izin, tadi memang itu harus punya audit sertifikasi gitu ya, itu betul, karena ini terkait dengan dangerous good yang memang beresiko tinggi, sehingga mereka pun tidak mau sembarangan memberikan katakanlah undername gitu. Jadi harus tahu dulu profil kita, kenal dulu kita, karena resikonya harus siap nanggung kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh yang arang batok kelapa itu, kalau tidak tahu cara penanganannya ya di handle itu kan misalnya 1 bulan gitu ya, kita kirim ke luar negeri, itu bisa terbakar. Nah, kalau terbakar di dalam kontainer, nah itu urusannya bisa panjang, makanya itu tadi dangerous good itu lebih repot urusannya. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama nanti kita carikan forwarder yang memang punya 2 bendera. Yang kedua, bekerja sama dengan eksportir yang sudah berjalan gitu ya, tetapi harus ada MOU dulu di awal dengan Kang Dadang supaya
bahwa buyer yang dibawa Kang Dadang itu adalah milik Kang Dadang, bukan milik si eksportir tersebut. Jadi Biar tapi nggak nanti bypass ya. perizinan dan segala macam atas nama dia gitu. Mau nggak mau gitu. Cuman harus ada MOU sampai itu jadi nanti bayarnya direct ke sana gitu. Yang penting MOU kemudian di bawah notaris kurang lebih biaya paling sekitar 500 sampai 1 juta lah untuk melegalisasi untuk perjanjiannya Kang Dadang dengan si supplier tadi. Nah, nanti kalau saya ada info yang bisa kerjasama, nanti saya akan kabarin di grup ya. Pak Titan, itu mohon di-unmute. Iya, Berisik Bu. banget, Pak. Oh iya, sebentar. Oke, ada siapa ya? Oh, Pak ini kali. Pak Roni lagi staffing ya? Pak Roni, halo Pak, gimana Pak? Ya, halo Pak Titan. Oh iya, gimana Pak? Lagi sibuk ya Pak? Ya, lagi sambil ngawasin staffing ini Ngawasin staffing ya. Buat kemana itu Pak ekspor? ke Rusia. Ke Rusia ya? Alhamdulillah ya. Walaupun bulan Ramadan tetap jalan terus ekspor staffingnya. Kang Dadang tuh gimana tuh kontainer Habitat? Mantap itu, senior itu luar biasa. Oke, Pak Roni mungkin ya, mungkin Pak Roni karena lagi typing, mungkin nanti di unmute dulu. Tapi kalau mau ada yang boleh ke Pak Roni boleh ya, silakan ya. Silakan. Ya. Oke, silakan. Pak Titan, Ya. Gimana Pak Dadang? yang terkait NIB tadi ya, menyimak NIB yang tadi, lanjut. Saya kan juga sudah, perusahaan saya di akta notarisnya ada beberapa produk yang belum dimasukkan gitu. Tapi di NIB itu bisa KBLI-nya bisa masuk. Itu kedepannya masalah nggak gitu? Ya, harus ada perubahan akte dulu kalau belum masuk, Kang Dadang, karena nanti kemarin tuh ada peraturan baru yang di 2020 harus ada pemisahan dari awal gitu. Jadi kalau memang belum masuk, baiknya masukin dulu perubahan akte ke notaris dulu. Walaupun di KBLI saya sudah masuk ke video SS. Betul, nanti khawatirnya ketika ada butuh perizinan tertentu, kita belum tahu ya, mungkin nanti harus ada perizinan tertentu, nanti dia akan lihat turunan aktenya gitu. Jadi mungkin perubahan dulu aja. Undername lagi berarti nanti. Iya, makanya mendingan diurus dulu perubahan aktenya, nggak apa-apa. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya boleh bertanya ke saya atau ke Pak Roni. Kebetulan Pak Roni kayaknya sudah di kantor. Oke, silakan. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya langsung saja di unmute. Tadi siapa ya? Ibu Suharyanti ada yang mau nanya nomor Pak Dadang. Nah, silakan nomor Pak Dadang. Bu Suharyanti gimana nih Bu Suharyanti? Bu, tadi siapa Bu Suharyanti ya? Produknya apa tuh? Tuh Pak Dadang udah info di itu ya, di message. Silakan kalau mau ini dengan Pak Dadang. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Kita free 1 jam, bisa bertanya Bapak Ibu terkait ekspor. Silakan. Ada ini Pak siapa ya, Pak Hartono yang sudah unmute, silakan Pak. Atau siapa yang lain boleh. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Saya bertanya lagi deh, Pak Titan. Siapa? Halo? Ya, saya Pak.
Pak Marifat, silakan. Iya betul. Mau tanya ke Pak Titan ya, ini kan kalau kita mau, tadi dibilang untuk NIB itu berarti harus ada kayak grup tertentu ya untuk komoditi yang kita jual gitu ya. Iya, jadi nggak bisa kita sekarang jualan sayur, besok terus jualan apa namanya karet gitu ya. Ya, nggak bisa Pak, itu ada peraturan baru, jadi KBLI itu kan ada yang berawal 46, 47 gitu ya. Kemudian jadi nggak bisa seperti kayak dulu kita palu gada gitu Pak. Kalau dulu kan bisa palu gada. Yang perusahaan-perusahaan saya dulu juga yang aktenya masih lama itu ada perubahan juga Pak atau bikin baru Pak. Oh gitu. Ya karena sekarang KBLI itu ya berdasarkan dari turunan akte yang dibuat gitu Pak. Jadi kalau misalnya menurut paling prospektus ya untuk 2021-22 gitu, apa kira-kira Pak bisa ada saran Pak? Iya kalau bicara tren ya sekarang ini di seluruh dunia sedang tren itu back to nature atau kembali ke alam. Berarti produk-produk yang berhubungan dengan alam atau hasil-hasil pertanian atau perikanan itu cukup bagus Pak. Itu Pak. Perikanan ya, pertanian perikanan gitu ya Pak. Betul, itu Pak. kalau pertanian pertanian nyambung sekarang udah meningkat terus Pak untuk produk-produk hasil pertanian atau olahannya. Boleh dikasih ini Pak info Pak, kira-kira kalau penggolongannya itu mana ya? Anggaplah misalnya tadi itu jualan batok kelapa tuh ya kan? Iya. Arang batok itu segrup sama apa aja gitu Pak? Apakah segrup sampai langsung kelapanya, kopraknya gitu apa minyaknya? Nah itu biasanya notaris punya datanya Pak, karena banyak itu Pak. Jadi ada beberapa ini saya juga nggak hafal semua. Jadi Bapak bisa sebelum ini bisa konsultasi dulu ke notarisnya. Tinggal Bapak misalnya ajukan dulu, saya mau bisnis kelapa, mau bisnis apa, nah nanti apa saja sih yang supaya bisa barengan gitu Pak di aktenya gitu Pak. Notaris dia punya, karena itu ada bukunya banyak Pak, tebal-tebal saya juga nggak paham. Notarisnya sama ya? Notaris apa tuh Pak? Notaris semua sama Pak. Mereka semua sama ya? Sama Pak. Mereka sudah sertifikasi notaris nasional ya. Jadi mereka semua sama, ilmunya sama, peraturannya juga sama. Oke. Baik. Makasih. Ya, oke, boleh. Baik Pak Cipto Yoso ya, silakan Pak. Tadi sudah angkat tangan. Pak Cipto mau bertanya ke saya atau ke Pak Roni Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ke Pak Titan saya. Boleh. Pak. Ya Pak, perkenalkan Pak, saya Cipto Yoso dari Bogor Pak. Iya Pak Cipto. Iya, saya saat ini memang belum melakukan ekspor Pak, tapi saya sudah prospek untuk mencari buyer baik melalui pihak ketiga ataupun saya jalankan sendiri. Nah, kemarin itu kebetulan ada prospek buyer yang tertarik Pak, tapi dia ngasih info di awal kemungkinan sistemnya adalah konsinyasi. Terus karena itu saya sudah langsung tanya ke teman-teman yang sudah menjalankan aktivitas praktisi itu, dari masukan teman-teman itu ternyata saling saling bertolak belakang. Ada teman yang menyarankan jangan, itu risikonya terlalu besar buat kamu, sebaiknya kamu forget it. Tapi ada lagi teman yang bilang, oh itu prospek yang sangat bagus untuk masuk ke pasar negara itu, karena di negara itu memang terkenal sangat strict peraturan untuk produk-produk impor. Nah itu kalau kasus seperti ini kira-kira bagaimana Pak ditinjau dari segi opportunity maupun risiko buat saya sebagai eksportir Pak? Baik, Pak Sucipto boleh tahu tadi belum jelaskan produknya apa Pak yang menawarkan konsinyasi? Saya produknya keripik ikan Pak. Keripik ikan. Dan negaranya mana Pak? Betul Bapak. Yang menawarkan Jepang Pak. Jepang ya, oke baik. Gini Pak, yang pertama
ini buat semua ya, buat teman-teman semua. Ekspor itu secara prinsip transaksi perdagangannya itu hanya dua yang bisa kita umum dilakukan. Yang pertama itu adalah transfer atau TT, yang kedua melalui LC gitu Pak ya. Nah, kemudian karena kenapa tadi saya tanya produknya apa dan negara mana? Karena betul ini terkait dengan peraturan terkait dengan bagaimana kita bisa masuk ke negara tersebut atau tidak gitu Pak ya. Nah, ini Jepang memang negara yang potensial sekali terutama untuk produk ikan dan olahannya Pak. Betul. Nah, yang kedua, tidak mudah memang untuk masuk ke Jepang karena banyak banget peraturan, dokumen, kemudian persyaratan dan lain sebagainya yang memang harus kita penuhi. Nah, Bapak sebagai pebisnis tentunya, sebagai pengusaha, nanti Bapak bisa menilai bahwa si calon buyer atau calon partner Bapak yang di Jepang yang mengajak konsinyasi ini, Bapak harus cek dulu profilnya Pak, di sana seperti apa dan bagaimana. Karena betul konsinyasi ini mengandung resiko di Bapak. Sebab Bapak berarti harus punya modal di awal untuk mensiapkan produk gitu Pak ya. Dan Bapak akan dibayar ketika produk tersebut laku. Nah ini Bapak siap nggak dengan kondisi seperti itu? Kalau memang Bapak siap Pak. kondisi seperti itu, karena tadi mau mengejar pangsa pasar Jepang yang memang tidak mudah setiap orang bisa masuk ke sana, nah Bapak silakan. Berarti keputusannya ada di tangan Bapak gitu. Tapi kalau Bapak mau bermain aman, ya Bapak tinggal tadi tawarkan kepada mereka, saya mau berbisnis dengan Anda hanya dengan mau cara transfer TT, memberikan DP 30%, kemudian juga sisanya dibayar setelah barang berangkat atau menggunakan LC. Nah, silakan Bapak diputuskan karena tadi kembali lagi kepada Bapak, kembali lagi Bapak sebagai pebisnis, mindset dan juga kapasitas Bapak mau seperti apa nanti gitu Pak. Itu Pak Cipto ya. Terima kasih Pak Titan. Ya, Terima kasih Pak ya. Oke, tadi ada yang mau bertanya soal furniture ya. Ini mungkin lebih ke Pak Roni ya. Yang pertama tadi furniture, bahan eceng gondok dan rotan. Rinaldo, silakan Rinaldo. Halo Rinaldo dulu, nanti baru Bu Pipit ya. Rinaldo, boleh? Halo. Selamat siang Pak Titan. Siang Pak Rinaldo, sebentar saya unmute dulu Pak Roni ya, karena Pak Roni langsung berhubungan dengan furniture. Ini kebetulan beliau juga lagi ada kontainer tuh. Lanjut Pak Rinaldo, silakan pertanyaannya langsung dengan Pak Roni. Jadi kita ada sebetulnya kita punya pengalaman pernah ada pembeli langsung untuk eceng gondok, jadi kerajinan tangan dan furniture. Nah, cuma persoalannya kan kita harus ada HS code dan lain quality-nya juga. Tapi dia sebenarnya pembeli ini pernah datang ke Indonesia, dia beli langsung. Nah, tapi ketika dia balik ke negaranya, dia tertarik untuk beli lebih banyak. Gitu. Cuman saya bilang ke pengrajin ini, jangan dulu deh, walaupun dia ngotot untuk bisa transfer cash gitu ya. Tapi saya bilang ntar dulu, nanti takutnya ada kendala di masalah di pengiriman ini gitu. Karena kan berhenti ya? Mati? Hah? Kemudian sudah tertarik dan sudah siap beli malah ya, sudah siap transfer begitu ya. Betul. Nah itu sudah bagus sekali Pak. Memang kendalanya untuk di produk-produk seperti rotan maupun di
di eceng gondok itu masalah kelembaban ya. Iya Pak. Kelembaban. Jadi itu memang harus dijaga produknya agak, misalnya di suhu ruangan sehingga tidak terjadi lembab atau berjamur nanti. Itu aja sebenarnya yang jadi kendala. Dari segi perizinan sih relatif cukup mudah ya untuk perizinannya, karena tidak memerlukan, kecuali rangkanya rangka kayu ya. Kalau rangkanya rotan itu tidak perlu SPLK. Tapi kalau kayu rangkanya itu butuh SPLK, itu yang jadi salah satu kendala untuk di furniture begitu ya. Iya Pak. Nah, tapi kalau Bapak ini menggunakan rangka kayu? Rangkanya ada yang kayu, ada yang rotan. Mix, Oh Pak. iya. Nah itu kalau yang rangka kayu itu nanti membutuhkan SPLK itu perizinannya. Oh Seperti itu. siap. Iya. Seandainya kalau ini, sorry saya potong Pak, seandainya kalau kita butuh saran segala macam aktif, bisa ke Pak Roni kali ya, kita bisa tukar pikiran, itu bisa. Boleh. Iya. Ada Pak. Saya. Iya. Terus ketakutan apa lagi Pak? Ini kan sudah bayarnya sudah siap. Jadi, karena ini Pak, ketakutan kita waktu dia transfer terus kita nggak bisa memenuhi quantity yang diharapkan. Karena kan mungkin di perjalanan, ya itu tadi saya bilang ada kelembapan dan reject segala macam di perjalanan. Karena itu kan pasti by ship ya, maksudnya by sea ya, bukan by air ya. Iya. Nah itu dipastikan kalau semasa proses produksi kan Bapak bisa lihat sendiri ya kelembabannya bagaimana, cukup kering atau enggak kan itu bisa dirasakan sendiri. Nah tapi kalau di kapal itu makanya butuh semacam pelembab itu Pak. Nah itu dia. Karena kita ini langsung pengrajin sih Pak, jadi kita belum berbentuk PT atau apa gitu ya, sehingga kita masih di level pengrajin. Nah cuman kita perlu ada yang support mungkin di PT yang mungkin bisa biasa ekspor, kita minta bantuan begitu Pak. Oh iya, itu kan bisa nanti undername juga kalau Bapak bisa belum punya perusahaan. Nah ini pelembab itu yang ditempel di dinding kontainer ini ya. Iya. Nah itu moist-trap, itu pelembab namanya Pak. Oh oke. Oh ya. oke. Nanti kalau misalnya cuacanya lembab, hujan, nanti bisa lebih banyak gitu ya jumlahnya di dalam kontainer nanti untuk mitigasi juga. Oke. Iya Pak. Ya Pak. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa kontak-kontakan ya Pak. Boleh ya Pak. Ya, makasih Pak Roni, makasih. Ya, sama. Pak Roni beli moisture trap-nya di mana ya Pak Roni? Ada distributornya dulu di Cirebon sih. Bisa minta nomornya nanti distributornya itu Pak. Ibu di mana lokasinya? Yang mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Ya nanti mungkin mereka punya kantor pusat di Jakarta ya, boleh nanti diinfokan. Oke. Tolong di-share ya. Ya. Ibu Meta, halo, dan yang lain udah gabung grup sekolah ekspor belum ya? Nanti akan diinfo oleh admin linknya. Oh, saya barusan join grupnya tuh. Barusan ya. Ditaruh di chat itu tadi. Yang kelas. Coba Mbak, nanti dikirim lagi sama admin kita ya, yang sharing atau bisnis. Nanti Mbak ya. Oke, yang lain tadi yang mau bertanya, yang kedua ada Mbak Pipit ya soal produk wood cladding. Bagaimana mencari bayarnya ya? Mencari bayarnya ya harus dicari Mbak. Mana sih tadi Mbak Pipit? Silakan, mana Mbak Pipit? Tapi emangnya ini Mbak? Halo, mana Mbak Pipit tadi yang tanya? Iya Pak. Boleh siang, Pak. Boleh di on kan Bu? Halo. Saya nggak lihat Mbak Pipit yang mana. Sebentar Pak. Boleh di on kan dulu Bu? Ya. Ya Pak, ayo. Saya mau bantuin teman saya untuk yang ekspor wood cladding. Dia sih sudah ekspor ke Belgia Pak, tapi saya ingin bantu dia lebih lagi gitu loh Pak. Oke. Terus,
caranya bagaimana ya Pak saya supaya bisa mencari ke buyer dan ekspor ke luar itu bayarnya bagaimana ya Pak ya? Karena saya buta sama sekali untuk ekspor, saya baru mau belajar Pak. Ya, oke. Jadi gini ya Mbak Pipit, pertama itu Mbak kan sudah punya teman yang sudah punya pabrik dan sudah ekspor ya, produknya apa tadi, wood ya, wood, kayu ya berarti ya. Oke, yang jadi ini adalah Mbak Pipit pengen membantu untuk ekspor lebih banyak lagi selain Belgia. Pertama Mbak Pipit itu harus ada MOU dulu ya dengan temannya, walaupun teman kita harus jelas, harus MOU dulu bahwa produknya akan dipasarkan oleh Mbak Pipit. Itu satu, harus jelas hitam di atas putih, kemudian dilegalisasi oleh notaris, hak dan kewajibannya apa nanti disebutkan di sana. Kemudian yang kedua, cara mencari bayarnya bagaimana? Ya ada beberapa cara. Ya kalau misalnya bisa ketemu langsung atau bisa ke luar negeri, bisa juga kalau misalnya kita pergi keluar, kita bawa katalognya atau kita ikut pameran dan lain sebagainya, kita ketemu juga orang teman-teman di luar negeri melalui KBRI atau melalui teman yang bekerja di sana sebagai pelajar pekerja, atau juga melalui online ya, bisa melalui Google, juga bisa melalui beberapa marketplace yang juga di sana bisa kita mendapatkan buyer, juga bisa juga melalui sosial media. Nah, kalau Mbak Pipit ini tadi pengen lebih mendalami bagaimana cara mencari buyer, bagaimana cara memulai dan lain sebagainya. Kebetulan di kami di sekolahekspor.com itu kami juga mengajarkan hal tersebut dari mulai nol sampai tadi bagaimana proses ekspor, bagaimana mencari buyer dan lain sebagainya. Nah, Mbak Pipit juga bisa ikut kelas kami di Sekolah Ekspor. Ini di bulan April ini ada kelas online tanggal 18 ya, nanti akan diinfo oleh admin kami. Atau nanti setelah Lebaran kita akan ada kelas offline di Jakarta. Mbak Pipit di Tangerang ya? Di mana? Di Tangerang Pak. Nah, bisa ikut kalau mau offline nanti di Jakarta setelah Lebaran ya, di akhir Mei, atau kelas online di tanggal 18. Mungkin admin kami, Mbak Faheti, akan info. Bannernya udah ada Mbak untuk yang kelas offline? Nanti di-share ya. Dan jadwalnya untuk kelas kelas online nanti juga akan di-share. Gitu ya Mbak Pipit, kalau mau mendalami boleh ikut kelas Sekolah Expo. Terima kasih Pak Tan, terima kasih. Silakan buat yang lain. Tadi siapa lagi yang mau bertanya ya? Sebentar. Tadi saya sempat ngilang soalnya. Apa? Ria. Oke, tadi ada yang bertanya soal prospek ekspor mutiara ke pasar ekspor. Rialni Srimawati, boleh silakan Bu Rialni. Silakan Bu, di unmute, dinyalakan dulu kameranya kalau mau bertanya Ibu Rialni soal mutiara ya. Silakan Bu, di unmute dulu. Silakan Bu, yang mau bertanya tadi Bu Rialni, atau kalau enggak kita lanjut ke siapa tadi?
Pertanyaan dari Nisma ya, untuk mencari informasi kategori kelompok produk ke notaris. Ya betul, silakan tanya saja langsung ke notaris, karena notaris lebih paham untuk pengelompokan dan kategori usahanya. Mereka ada guide-nya. Kemudian pertanyaan lainnya silakan yang kalau di Suharyanti, kalau di sekolah ekspor dibantu mendapatkan buyer yang valid, ya nanti kita ajarkan cara mencari buyer yang bagus dan valid, dan juga memang sampai saat ini alhamdulillah beberapa teman-teman juga sudah membuktikannya ya. Tadi salah satunya Pak Dadang itu adalah siswa kami yang sudah sering praktek sehingga sudah mendapatkan buyer ya. Untuk website kami adalah www.sekolahekspor.com. Nah, ada grupnya nanti sudah di-share sama Mbak Faheti sebagai admin. Silakan nanti gabung di grupnya. Kemudian apakah bisa mendapatkan buyer melalui ITPC? Bisa Pak Haidar, karena ITPC ini adalah mereka pelaksana teknis di lapangan di luar negeri yang berada di KBRI, dan mereka tahu siapa importir-importir yang potensial dan importir-importir yang bagus yang membutuhkan produk-produk yang berasal dari Indonesia. Nah, ITPC bisa juga ditanyakan itu bagaimana di sana misalnya butuh produk-produk yang tadi dari Maluku, cengkeh dan segala macam, boleh Pak dicoba Pak melalui ITPC. Kemudian Pak Suryanto mau bertanya proses pengolahan ikan. Nah, mana Pak Suryanto tadi? Silakan yang mau bertanya boleh di-unmute ya. Kemudian Pak Dadang, untuk MSDS punya produsen bisa kita pakai nggak untuk supplier? Maksudnya, kalau untuk punya produsen untuk supplier nggak bisa, karena itu dia punya register dan itu di survei ya. Ada nomor registernya tersendiri, jadi nanti jangan sampai ketahuan kalau kita pakai punya MSDS orang dipakai untuk supplier, karena itu ada nomor registernya. Oke, silakan yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Monggo yang mau ikut kelas sekolah ekspor di Mbak Faheti mungkin bisa diinfo ya, silakan di chat ya, nanti di kolom chat. Untuk kelas online akan diadakan tanggal 18 April dan untuk kelas offline akan diselenggarakan di Jakarta di akhir Mei ya, setelah Lebaran. Jadi buat Bapak Ibu yang tadi pengen tahu bagaimana cara mencari buyer, bagaimana proses ekspor dan segala macam, insya Allah kita akan bahas, dan juga nanti bagaimana selanjutnya kita ada grup support. Buat teman-teman nggak usah khawatir, kita akan support untuk terus bisa berkonsultasi dengan kami, dan juga kami akan selalu update informasi terkait dengan ekspor, baik itu peraturan, baik itu teknis, baik itu terkait informasi buyer dan lain sebagainya. Khusus untuk yang sudah ikut sekolah ekspor, nanti akan ada grup supportnya gitu. Kemudian bagaimana strategi agar calon buyer mau DP? Ya, kalau untuk strategi itu strategi bisnis ya Pak. Jadi artinya Bapak ketika menawarkan memang produk Bapak itu bagus, ya tentunya Bapak juga harus punya kepercayaan diri untuk menawarkan produk tersebut, dan juga boleh Bapak kita tawarkan kepada buyer untuk meminta DP, karena bilang kita sistem pembayarannya adalah transfer Pak. Jadi minimal biasanya DP 30% Pak dari nilai deal transaksi gitu. Oke, silakan ada yang mau tanya, Miss. Yang itu siapa, Nisma ya? Nisma. Iya Pak. Iya Pak, mau bertanya. Boleh. Halo Pak. Ya. Iya Pak, ini mau bertanya. Jadi saya kan pemula.
Terus kemudian berminat untuk melakukan produk ekspor hasil-hasil pertanian. Kebetulan saya dari Sulawesi Selatan, dan di Sulawesi Selatan di kampung saya itu ada beraneka ragam macam hasil-hasil pertanian. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, apakah langkah mana yang seharusnya saya laksanakan pertama? Apakah pertama saya menentukan produk untuk ekspor dari hasil-hasil pertanian yang mudah saya dapatkan dari petani, atau saya melihat permintaan buyer yang mudah dan prospek ke depan? Yang mana yang seharusnya saya dahulukan? Melihat dari petani, supply yang mudah untuk saya dapatkan dari petani, atau yang mudah untuk didapatkan bayarnya dan mudah persyaratan bayarnya? Ya, langkah Ya, pertama, langkah pertama adalah justru suppliernya dulu, karena make sure bahwa jangan sampai nanti Mbak Nisma udah dapat buyer tapi nggak bisa supply, ini juga nggak bagus. Nanti Mbak Nisma malah jadi di backlist. Jadi Mbak Nisma cari buyer itu relatif lebih mudah daripada supplier, karena supplier ini kadang-kadang nggak bisa dipegang. Itu yang repot. Ketika kita punya buyer tapi suppliernya tidak komitmen juga susah. Nah, makanya langkah pertama adalah pastikan dulu supplier dari produk-produk potensial yang ada di Sulawesi yang mana bisa dijual. Baru keduanya tentukan langkah yaitu mencari buyer. Gitu ya, Mbak Nisnya. boleh lanjut Pak pertanyaannya? Ya. Oke, baik. Jadi misalnya seperti ini. Kebetulan keluarga punya lahan pertanian yang luas. Kemudian misalnya saya menentukan bahwa saya ingin mengekspor misalnya ubi cilembu misalnya, atau misalnya sayur mayur. Nah, hal seperti itu kan dari saya dengar-dengar bahwa dari hasil-hasil pertanian itu masing-masing memiliki persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda. Nah, kalau menurut dari Bapak, dari hasil-hasil pertanian yang paling mudah dan paling murah penyediaannya itu apa? Kayak misalnya kan saya dengar kalau cengkeh itu artinya kita butuh modal yang besar, dan juga kayak misalnya kayak saya kan punyanya lahan. Nah, memang banyak cengkeh di Sulawesi, tapi harganya kan mahal. Nah, kalau misalnya menanam ubi cilembu di lahan sendiri, itu bisa nggak misalnya cukup 1 hektar, itu bisa nggak untuk diekspor misalnya? Ya, kalau pertanyaan masalah bisa atau tidaknya pasti bisa. Nah, keduanya sekarang kembali lagi itu bayarnya kapasitasnya berapa, karena kalau misalnya kita 1 hektar hanya menghasilkan katakanlah 10 ton tapi permintaan bayarnya 50 ton, 40 tonnya Mbak dari mana? Berarti harus siap cari plasma, harus siap cari kerjasama dengan petani-petani lainnya selain lahan sendiri gitu. Jadi kembali lagi, sebelum kita menentukan kita mau ekspor, kita pastikan dulu kita produknya apa yang kita akan kita ekspor, kita kuasain dulu, kita tahu nggak itu produknya, baik dari sisi produksi ya atau tanam kalau di pertanian, kemudian hasil panennya seperti apa, kemudian kendala-kendala lainnya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kita jangan berpikir yang susah dulu dan ngejelimet. Pertama, kalau memang kita punya produk apa yang memang potensial, yang tidak harus diproduksi sendiri, yang cukup kita misalnya ambil dari orang lain, tapi masih kita bisa jual, itu lebih baik daripada kita harus produksi atau kita harus menanam. Gitu ya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak, informasinya. Ya. Oke ya, Bapak Ibu, nanti admin akan untuk kelas, silakan Mbak, itu ditulis di kolom chat ya, kelas online dan juga kelas offline di Jakarta. Untuk grup tadi di atas sudah sudah diinfo oleh admin. Kemudian silakan yang mau bertanya, masih ada waktu 2 menit lagi ya, pertanyaan terakhir ya. 1 pertanyaan terakhir, silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya boleh. Terakhir.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, dengan siapa? Assalamualaikum Mbak Titan. Ini dengan Ria yang tadi Pak, Rialni Srimawati. Mau menanyakan yang mengenai ekspor untuk mutiara Pak. Saya lokasi di Lombok. Menurut Pak Titan, kedepannya mutiara itu apakah bagus untuk diterima di pasar global atau gimana Pak? Ya. Karena beberapa ini saya sudah menemukan beberapa pembeli, cuman mereka membelinya kan dalam bentuk pieces, jadi belum dalam partai besar. Ini tuh teman-teman saya yang dulu kerja di Saudi Arabia dan di Filipina Pak. Ya. Jadi mereka sempat memesan, cuman saya masih bingung untuk pengirimannya kalau untuk misalnya 10 pieces atau 15 pieces kayak begitu Pak. Terima kasih Pak Titan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, jadi begini untuk Mbak Rialni dan yang lain, mutiara ini termasuk kategori perhiasan ya, atau jewelry ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa model macam perhiasan atau jewelry ini tidak bisa dalam jumlah yang kuantiti sekaligus banyak seperti rotan furniture tadi ya, langsung kayak Pak Roni 1 kontainer, 2 kontainer gitu. Jadi yang namanya jewelry ini barangnya kecil, harganya mahal gitu Mbak. Jadi tidak semua orang atau buyer bisa langsung membeli dalam kapasitas langsung besar. Biasanya justru mereka belinya dalam jumlah sedikit dulu gitu, atau bahkan jumlah-jumlah tertentu yang nanti secara kontinu. Misalnya ada 10, tapi nanti berikutnya pesan lagi 10 tapi kontinu gitu. Karena tadi ini bukan mass product ya, apalagi mutiara gitu. Jadi bukan produk yang bisa dibuat secara massal gitu. Nah, mengenai prospectingnya apa? Ya masih bagus. Masih apa ya? Ibaratnya masih blue ocean, artinya tidak banyak tidak banyak orang yang bermain juga di bidang yang sama gitu. Masih sangat jarang dan sedikit gitu Mbak. Jadi kalau punya source yang bagus di Lombok, mutiaranya bagus, produknya bagus, mungkin nanti bisa dibuat perhiasan dan lain sebagainya, itu bisa punya nilai jual yang tinggi gitu, terutama untuk pasar-pasar yang ada di Eropa. Gitu ya Mbak Riani. Oh iya Pak. Kalau mau ikut Pak Titan lebih mendalami, nanti bisa ikut kelas sekolah ekspor ya. Nanti silakan, itu sudah diinfo oleh admin dan juga WA grupnya. Iya Pak Titan. Terima kasih banyak Pak Titan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, karena ini waktunya kita sudah 1 jam ya, sudah habis waktunya, sudah 1 jam tadi dari mulai jam 10 sampai jam 11. Karena saya juga mau ada aktivitas lain dan juga Pak Roni juga ada aktivitas lain. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung kali ini. Semoga bermanfaat apa yang bisa kami berikan, bisa kami sampaikan, dan tetap semangat walaupun di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita, dan semoga bisnis atau usaha Bapak Ibu semua bisa lancar. Amin. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan informasinya, kelas oleh admin ya, tadi ada kelas online tanggal 18, kelas offline di Jakarta tanggal 28 sama 29, dan juga WA grupnya. Dari saya cukupkan sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebih tadi ada pertanyaan yang belum terjawab atau belum terakomodir karena waktu kita hanya ada 1 jam. Oke, Pak Roni, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir, Pak? Ya, buat teman-teman pengusaha pejuang ekspor, saya ucapkan tetap semangat begitu ya. Sama seperti bisnis yang lain, ekspor tentu saja ada kendala, ada hambatan, tapi tetap kita laksanakan, kita jalankan dengan baik ya, karena kalau kita jalankan dengan baik, insya Allah pasti Allah Tuhan akan memberikan kita jalan. Ya, tetap semangat ya, semoga sukses buat teman-teman semua.
Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di kelas sekolahekspor.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Titan, makasih Pak Roni. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya Pak. Semoga semuanya bisa sukses. Pak Titan, terima kasih Pak Roni. Terima kasih.